Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihda Nurdianti dari kelas Elektro 5B. Nah, masih di sistem telekomunikasi. Di kesempatan kali ini, Ihda mau mempresentasikan tentang elemen-elemen telekomunikasi. Yang dimana nih teman-teman? Sebelumnya kan kita sudah menjelaskan tuh tentang sistem telekomunikasi. Nah, yang dimana suatu sistem itu adalah perpaduan antara elemen-elemen telekomunikasi yang bertugas untuk mencapai satu tujuan. Nah, di sini sistem telekomunikasi tujuannya adalah menyampaikan sebuah informasi. Nah, baiklah, Hida akan jelaskan secara detail di video kali ini. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang elemen telekomunikasi. Oke, di sini Ihda sudah menyiapkan suatu bagan ya. Nah, di sini ada diagram sistem telekomunikasi. Kita bisa lihat di sini ada sumber informasi, ada pemancar, saluran medium, penerima dan tujuan. Oke, kita akan menjelaskan satu persatu. Nah, di sini ada sumber informasi. Nah, sumber informasi itu apa yang akan kita kirim atau kita akan memberikan suatu informasi itu bentuknya apa, seperti kan suara, kemudian file, foto ataupun yang lainnya. Nah, kemudian di sini ada pemancar ataupun pengirim. Nah, pengirim ini disebut dengan sender ataupun transmitter. Jadi dia fungsinya itu mengubah si informasi ini menjadi sinyal. Sinyal ini bisa bermacam-macam, bisa sinyal listrik atau elektromagnetik ataupun optik. Jadi menyesuaikan dengan si sumber informasinya. Jadi si pemancar ini fungsinya itu mengubah dulu mengubah suatu sumber informasi ini menjadi sinyal sehingga bisa diterima oleh transmitter. Nah, kemudian setelah pemancar adalah saluran medium. Nah, di sini saluran medium ini disebut dengan maaf ya, di sini agak berisik soalnya di pinggir jalan rumahnya. Nah, lanjut, di sini adalah saluran atau medium ataupun zat perantara. Di sini disebut dengan media transmisi. Nah, nanti media transmisi ini Ihda jelaskan lagi ya. Sekarang kita lanjut. Jadi media transmisi ini berfungsi untuk menyambungkan si sinyal-sinyal tadi ke si penerima. Oke, sekarang kan sudah membahas tentang sudah sampai saluran ataupun medium. Nah, sekarang ke penerima. Penerima ini disebut dengan receiver. Nah, si penerima ini menerima sinyal-sinyal yang tadi jadi sinyal yang sudah diubah ya. Jadi sumber informasi itu sudah diubah oleh si pemancar. Nah, diterimalah oleh si receiver. Receiver ini mengubah lagi sinyal yang tadi dikirim menjadi sebuah informasi yang awal tadi sumber informasi sehingga pesan-pesan itu bisa dikirimkan ataupun bisa diterima seperti itu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya sama Ihda dari sumber informasi, kemudian dari pemancar, udah, penerima, udah, terus tujuan kan udah ya. Nah, sekarang kita masuk ke media transmisi. Nah, media transmisi ini dibagi menjadi dua, yaitu guided transmission media dan unguided transmission media. Nah, di guided transmission media ini artinya dia itu mengirimkan informasi dengan menggunakan kabel sebagai zat perantaranya, sedangkan unguided transmission media itu tidak menggunakan kabel ataupun wireless. Nah, oke, kita sekarang bahas tentang guided transmission media. Nah, di sini ada banyak ya. Berisik. Nah, jadi di sini ada seperti kabel koaksial, kemudian kabel koaksial, kemudian kabel twisted pair. Nah, di sini Ida mau menjelaskan tentang kabel twisted pair ya. Di sini kabel twisted pair ini yang atas ini digambarkan ada 4 nih. Nah, yang di atas 2 ini kabel twisted pair. Di sini ada 2 macam nih, ada yang STP dan UTP. Nah, STP ini yang sebelah kiri. Nah, dia itu lebih bagus ya timbang yang UTP karena dia itu lebih tahan terhadap lingkungan daripada yang UTP. Nah, kita bisa lihat kenapa sih kabel itu dipilin gitu. Nah, itu fungsinya dia untuk mengurangi ataupun menghindari gangguan-gangguan
seperti gelombang yang tidak kita inginkan, noise ataupun yang lain. Nah, kemudian unguided transmission media. Nah, di sini adalah wireless ya. Kita bisa tahu Bluetooth, kemudian Wi-Fi, infrared itu termasuk wireless. Di sini Ihda mau menjelaskan tentang Bluetooth. Nah, Bluetooth ini dia adalah media transmisi yang wireless ya, teman-teman. Nah, kemudian dia ini bermain di frekuensi. Jadi si Bluetooth ini bermainnya di frekuensi pita 2,5 Hz. Ya, kemudian di sini ada Wi-Fi. Wi-Fi juga kan dia termasuk wireless ya. Dia kan tidak pakai kabel seperti itu. Nah, dari penjelasan sini kan ada nih protokol. Nah, di sebuah diagram ini kita udah ada sumber informasi, pemancar, saluran medium, penerima dan tujuan. Kita ada protokol. Jadi protokol ini adalah pelindung dari semua ini. Jadi ketika transmitter dan receiver itu ada aturannya, tidak bisa sembarangan. Jadi kenapa di sebuah sistem ini harus ada protokolnya. Nah, jadi itu yang bisa Ihda sampaikan. Kurang lebihnya Ihda mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.